Di negeri yang katanya penuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat, hidup ternyata dihitung pakai kalkulator pajak. Kata Ahok, semua hal di Indonesia kena pajak. Dari lahir sampai mati, dari makan nasi bungkus sampai beli mobil mewah, semua ada potongannya. Dan dari gaji yang belum sempat disentuh, sudah ada yang lebih dulu mengirisnya. Dari warisan orang tua yang seharusnya jadi penutup duka, negara masih sempat menyelipkan tangan, meminta jatah, seakan-akan hidup ini bukan tentang merdeka, melainkan tentang seberapa besar rakyat bisa diperas tanpa sadar. Lucunya rakyat masih saja diminta ikhlas. Kalau pajak naik katanya demi pembangunan. Kalau pajak diperluas katanya demi keadilan. Tapi yang terjadi, jalanan masih bolong, listrik masih biarpet, air bersih masih sulit dan birokrasi masih seperti ular. Panjang, berliku, dan penuh bisa. Rakyat cuma bisa mengeluh. Sementara penguasa bilang, kalau tak mau bayar pajak, jangan tinggal di sini. Seolah negeri ini supermarket, bukan tanah tumpah darah. Ambil contoh sepak bola. Dulu, bola bundar itu hiburan paling merakyat. Satu proyektor butut bisa membuat satu kampung bersorak bersama. Tak ada tiket berlapis, tak ada aplikasi berbayar. Cukup antena TV tabung yang diputar ke arah matahari. Tapi kini, sepak bola sudah disandera. Hak siar dijual mahal kepada platform digital. Kalau mau menonton, rakyat dipaksa mengunduh aplikasi, membeli paket internet, bahkan menyiapkan mental ketika siaran tiba-tiba buffering saat bola hampir masuk gawang. Yang gratis ada, tapi disebut ilegal. Ironinya justru siaran bajakan itulah yang benar-benar menghadirkan sepak bola rakyat. Apakah negara peduli? Tidak. Negara lebih suka menghitung pajak dari hak siar itu. Meski rakyat kehilangan akses, stadion dibangun megah, sponsor masuk, tapi sorak-sorai rakyat yang dulu jadi nyawa sepak bola, kini terbuang. Bahkan nobar di lapangan kampung mulai punah. Anak-anak lebih kenal nama YouTuber daripada nama striker lokal. Sepak bola kehilangan rohnya. Tinggal jadi bisnis eksklusif untuk mereka yang punya modal. Belum cukup sampai di situ. Musik pun ikut masuk ke mesin pungutan. Ada lembaga bernama LMK, katanya demi menyejahterakan musisi. Terdengar mulia. Sampai rakyat sadar bahwa warung kopi yang sekadar mutar radio bisa ditagih. Salon kecil yang nyetel Spotify berbayar tetap diminta royalti. Hajatan kampung yang pasang organ tunggal tiba-tiba dianggap melanggar hak cipta. Apa rakyat harus bayar juga kalau ada bocah main gitar di pos ronda? Musik yang seharusnya jadi bahasa hati, kini dihitung seperti liter bensin. Setiap nada punya harga, setiap lagu punya tarif, dan lagi-lagi rakyat jadi sapi perah. Musisi besar yang sudah kaya tetap dapat royalti. LMK menampung setoran. Tapi warung kopi kecil malah terbebani. Rakyat akhirnya lebih suka mendengarkan suara motor knalpot racing ketimbang lagu di radio. Karena setidaknya itu gratis. Satirnya makin pahit jika dibandingkan. Sepak bola dijadikan tontonan berbayar dengan alasan profesionalisme. Musik dipungut royalti dengan alasan keadilan bagi seniman. Pajak dinaikkan dengan alasan pembangunan. Semuanya terdengar mulia di atas kertas, tapi di lapangan, rakyat hanya melihat pungutan demi pungutan tanpa balasan nyata. Ahok pernah bilang, orang malas bayar pajak karena sistemnya ribet. Tapi sesungguhnya, rakyat malas bukan hanya karena ribet, melainkan karena tak percaya lagi. Mereka tahu uang itu entah mampir ke proyek siapa, entah mengalir ke kantong mana. Sekarang bayangkan, rakyat kecil yang setiap hari kerja dari pagi sampai malam. Gaji dipotong pajak, belanja kena PPN, bensin kena pajak, bayar listrik kena pajak, mau hiburan. Sepak bola harus bayar, musik harus bayar. Kalau semua sudah kena pajak, apalagi yang tersisa? Jangan-jangan nanti udara pun akan dipajaki. Dengan alasan demi kelestarian lingkungan, rakyat dipaksa membeli oksigen tabung berlogo Garuda. Agar tetap bisa bernapas dengan sah, inilah satire terbesar negeri ini. Rakyat bukan lagi penonton, melainkan objek pungutan. Setiap gerak dihitung, setiap tawa dicatat, setiap lagu ditagih, setiap bola ditutup aksesnya. Negara seolah lupa hiburan rakyat adalah hak, bukan barang dagangan. Tapi entah sejak kapan, semua yang gratis dianggap dosa. Semua yang rakyat nikmati tanpa izin dianggap ilegal. Junes Sidwe Syuratin rakyat akan berhenti peduli. Mereka tak lagi menonton sepak bola nasional, karena lebih mudah menonton liga asing bajakan. Mereka tak lagi memutar musik legal, karena lebih enak mendengar suara jangkrik di malam hari. Mereka tak lagi berharap dari negara,
karena tahu harapan selalu berakhir dengan pungutan. Saat itulah hiburan rakyat benar-benar mati. Dan yang tersisa hanya tawa pahit menertawakan ironi.